Clivian lagi, ya kan? Jadi gini, malam minggu itu kita biasa kan dinner bareng-bareng, satu keluarga makan. Setelah itu kita pulang, cuma sebentar, pulang makan, terus dia lanjut pergi sama temennya. Dia bilang dia mau ke Sake House, dia makan, ngumpul sama temennya. Saya udah suruh dia pakai supir, tapi dia nggak mau pakai supir. Dia bilang, nggak apa-apa, Mam, aku sendiri aja. Supir saya malahan disuruh anter pacarnya pulang. Jadi dia langsung ketemu teman-temannya, terus minggu pagi dia nggak pulang. Wow, saya kaget. Ternyata suami saya juga udah terus pantau dia WA. Dia bilang udah on the way, Dad. Katanya jam 3 pagi itu, jam 2. Udah on the way, Dad, katanya. Ternyata dia bohong. Terus nggak lama kemudian dia balas, dia WA lagi, Dad, aku sekarang di kantor polisi. Aku ditabrak, katanya. Saya kaget. Langsung suami saya kaget kan. Wah, ini kenapa ini kalau ditabrak nggak mungkin kalau itu ya. Terus langsung cek CCTV, benar kita pada saat itu jam 5 pagi, benar dia belum pulang. Tanya pembantu belum pulang. Ternyata langsung kita nyusul. Dia kasih tahu dia di kantor polisi. Di kantor polisi kita nyusul jam 6 pagi, kita jalan langsung berdua nyusul. Di sana saya baru tanya yang jelas kan, kenapa? Ternyata dia kecelakaan. Dia nabrak beruntun 3 mobil yang ditabrak dan 5 motor. Wow, saya kaget. Saya bilang, kamu mabok ya? Dia bilang, enggak. Dia bilang, aku enggak mabok, Mam, katanya. Tapi I know my son gitu loh, saya tahu. Saya bilang, kamu enggak mabok, tapi you are tipsy. Saya bilang, tipsy. Baru dia diam. Iya. Saya bilang, kenapa? Terus terang kejadian ini sudah kedua kali. Yang pertama kali dia nyetir juga, dia pernah mungkin dia tabrak trotoar atau apa, saya juga nggak tahu. Sampai kita punya mobil, lagi itu dia drive sendiri juga. Dia drive Mercy sampai mesinnya aja turun. Bisa bayangin, Mercy mesin bisa turun. Dan bumpernya semua copot. Nah ini the second time, kejadian kedua. Saya kaget, saya bilang, pas pagi-pagi sebelum saya berangkat, saya bilang, Tuhan, saya doa dulu, saya bilang, Tuhan, saya percaya perlindunganmu sempurna terhadap Clivian. Saya percaya engkau mengirim malaikat untuk menjaga dia. Kalau dia di kantor polisi, saya nggak tahu, engkau yang paling tahu, saya bilang. Tutup mata polisi-polisinya, lunakan hati mereka, biar semua kita bisa lolos dari kejadian ini. Terus jadi pas di sana yang saya amaze-nya itu mobil dia, jadi posisinya mobil depan itu semuanya lampu merah stop. Jadi dia dari sana, dia on the way pulang, dia nabrak, dia nggak keburu. Mungkin kan kita terus terang kita mobil Lexus ya, Lexus yang Land Cruiser itu cc-nya itu 4.800 cc. Jadi mungkin dia cepat, jadi dia nggak keburu ngerem. Memang mobil itu saya pernah nyetir juga, remnya itu dalam. Jadi mungkin dia nggak keburu ngerem. Jadi dia tabrak mobil depan. Mobil depannya itu Toyota Calya. Jadi bisa bayangin itu mobil itu, Toyota Calya itu sampai dari posisi depan gini, langsung ngesot sampai muter balik 180 derajat. Itu kaca semua pecah, roda sampai copot dari mobilnya, airbag keluar semua. Wow, saya dikasih lihat itu foto-fotonya, saya amazed. Terus selain mobil itu yang persis yang dia tabrak itu, sebelahnya itu ada mobil, ada taksi Bluebird, terus ada lagi satu mobil Innova. Itu taksinya sampingnya juga hancur, terus ternyata ini mobil karena ditabrak kenceng, dia pun juga nyodok ke yang lainnya gitu loh. Jadi mobil ini Clivian juga banting setir, jadi nyodok ke yang lainnya. Motor-motor, ada 5 motor gitu loh. Jadi saya bilang, aduh saya lihat begitu, aduh saya bilang, tapi saya puji Tuhan, saya tetap bersyukur karena nggak ada korban jiwa. Saya bilang, aduh Clivian, saya bilang kalau sampai ada korban jiwa, aduh bagaimana itu ya, saya juga nggak bisa bayangin. Saya bilang, please, saya bilang,
kita tetap harus bersyukur loh. Perlindungan Tuhan itu tuh sempurna, saya bilang. Kalau nggak ada tangan Tuhan, nggak ada tangan malaikat itu, bayangkan kalau misalnya di mobil di depan itu yang kamu tabrak motor, itu bagaimana rasanya? Saya bilang, itu pun yang mobil yang depan ini 5 anak, dia mobil Calya itu kan kecil ya, Toyota Calya. 5 anak dia. Dan yang setirnya itu umur 16 tahun. Jadi yang dia tabrak itu yang keluar malam begitu, mungkin anak-anak ABG gitu, 16 tahun pada nggak punya KTP, SIM juga nggak punya semuanya. Saya juga lihat, Tuhan ampun, saya bilang. Itu akhirnya kita damai di situ. Yang luar biasa memang pekerjaan Tuhan itu seperti di Alkitab juga bilang kalau kita anak Tuhan jatuh pun juga tidak akan terpuruk karena tangan Tuhan menopang kan. Jadi saya percaya dengan kejadian ini dia pun trauma. Clivian terus terang nyesel sekali. Terus dan juga saya lihat yang saksi-saksi itu kita damai di situ, polisinya juga sangat baik, dia juga dites urin. Puji Tuhan dia nggak narkoba, dia sama sekali memang dari dulu dia nggak pernah sentuh narkoba, cuma minum juga sebenarnya dia nggak minum, bukan peminum gitu ya. Cuma dia kalau di rumah kita, suami saya banyak simpen alkohol gitu kan, whisky gitu, tapi dia nggak pernah ambil sama sekali, nggak pernah minum. Tapi kalau rame-rame ada temen, nah baru dia minum. Jadi bukan pemabuk gitu loh. Jadi saya percaya dari semua ini pasti Tuhan punya rencana yang indah. Pasti Tuhan punya rencana. Ini pun saya juga titik balik saya juga bilang ke dia, Clivian, this is a warning from God. Saya bilang, kamu udah pernah kejadian pertama kali, ini kedua kali, dan puji Tuhan nggak ada korban jiwa dan dia tuh itu yang korban-korban kita damai di polisi situ, polisi kasih kita damai dengan semua orang. Ya tentunya kita harus keluar uang, kita harus ganti rugi ya, banyak terus orang-orang korban-korban yang motor satu persatu ada 5 motor, kita damai, kita tanya kerugiannya berapa, kita bayar cash, terus dan yang mobil-mobil yang hancur pun juga kita juga ada ganti kerugian, kita juga tahu anak kita yang salah, ganti kerugian. Terus yang amazingnya itu polisi tidak BAP satu persatu korban-korban tersebut gitu loh. Kalau misalnya di BAP kan bisa panjang gitu loh. Itu jadi kita damai, terus polisi juga tutup kasusnya. Sebenarnya polisi juga ngancem gitu, dia dalam kasus ini walaupun tidak ada korban jiwa tapi dia melanggar, ada hukumnya, ada yang terluka gitu. Soalnya ada dari yang mobil yang depan itu ada satu yang terluka gitu sampai CT scan. Dia juga trauma, kasihan anak-anak kecil gitu loh. Jadi saya juga bilang, Clivian, this is your turning point. Kamu nggak bisa begini lagi. Ini ada rencana Tuhan. Kamu harus lebih sungguh-sungguh. Jadi saya juga lihat dia juga menyesal gitu loh. Jadi saya percaya ini rencana Tuhan ke depannya supaya dia juga lebih dewasa, lebih matang gitu loh. Saya rasa itu aja sih. Itu jadi saya juga mau sharing tentang kebaikan Tuhan gitu. Saya sudah ditolong berkali-kali sama Tuhan. Luar biasa, dan itu setelah itu ada rencananya Tuhan gitu loh, rencana yang indah gitu loh. Saya lihat dari situ gitu. Saya rasa itu aja. Ya, aduh, dengarnya deg-degan ya. Makanya saya juga nggak habis pikir, tapi saya percaya itu tangan Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan nggak mungkin. Dan amazingnya itu setelah kejadian dia polisi cepat. Itu juga dia dalam keadaan, kan ada yang korban ini dia videoin Clivian. Saya lihat dia kirim ke kita lihat bahwa dia tuh tipsy gitu loh. Dia juga mabok. Nah terus tapi yang amazingnya itu masuk YouTube. Terus terang kejadian ini masuk YouTube, saya juga lihat itu, mobil kita itu depannya kap mesinnya itu sampai kayak kerupuk masuk ke dalam. Itu kan maksudnya mobil besar, mobil yang lumayan kuat gitu loh. Terus yang ada YouTuber ini, influencer, dia rekam, tapi puji Tuhan, Clivian udah dibawa polisi datang dengan cepat, jadi semuanya udah beres, jadi nggak ada muka dia juga di YouTube, nggak ada, ya nggak sampai viral gitu loh. Saya percaya ini
tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Kalau kita pikir dengan akal ini nggak mungkin gitu loh, bisa beres begini, dan juga dengan kejadian itu yang dahsyat, itu kecelakaan dahsyat, nggak ada korban jiwa, itu nggak mungkin gitu loh. Apalagi kalau di depan itu motor, wah, abis. Saya juga udah nggak tahu. Aduh, saya bilang aduh Tuhan, betul-betul. Saya sih bersyukur banget, Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Pertolongan Tuhan tuh dahsyat, betul-betul yang kayak tadi Yuliana sesuai dengan lagu, saya juga bilang itu, saya sering kali terpesona dengan kuasa Tuhan, dengan kebaikan Tuhan gitu loh. Betul-betul Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, saya percaya itu. Jadi jangan saya juga sering perkatakan dari yang Pak Untung itu, yang kita ke rumah Henny Hen, saya juga dapat berkat juga gitu loh. Pak Untung kan juga mengajarkan saya, kan boleh dibilang beginner gitu ya. Pak Untung juga ajarkan bagaimana cara berdoa. Saya juga belajar berdoa. Kita harus memperkatakan yang kayak Feby bilang profetik gitu loh. Jadi saya juga tiap hari saya doakan Clivian, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi berkat kemanapun kamu pergi. Ada kasih Kristus, semua perkataan profetik saya juga belajar dari sana. Gitu loh, setiap hari gitu loh. Itu aja. Ya, puji Tuhan, jaga lindungi. Ya.